Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Pratiwi Irawan, NPM 5021240, kelas 4E Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas materi tentang memahami strategi pembelajaran kelas tinggi berdasarkan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. A. Pengertian metode pembelajaran drill. Metode pembelajaran drill adalah suatu cara atau teknik mengajar dengan memberikan kegiatan latihan secara berulang-ulang agar memiliki kemampuan yang lebih tinggi serta memahami kebiasaan-kebiasaan tertentu dengan tujuan menyempurnakan pemahaman suatu pengetahuan atau keterampilan yang sedang dipelajari. Menurut Akib dan Murtadlo 2016, pembelajaran drill adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan atau cara melatih siswa agar menguasai pembelajaran dan terampil dalam melaksanakan tugas latihan yang diberikan. B. Tujuan metode pembelajaran drill. 1. Untuk melatih kecakapan-kecakapan motorik dan mental untuk memperkuat asosiasi yang dibuat. 2. Untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang telah merupakan kenyataan serta usaha untuk memperoleh ketangkasan, ketetapan, dan keterampilan latihan tentang sesuatu yang dipelajari. 3. Mengembangkan kecakapan intelektual seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, mengurangi, menarik akar, dalam hitung mencongkak, mengenal benda atau bentuk dalam pelajaran matematika, ilmu pasti, ilmu kimia, tanda baca, dan sebagainya. C. Prinsip-prinsip metode pembelajaran drill. 1. Waktu yang digunakan dalam metode drill cukup tersedia. 2. Metode drill hendaklah disesuaikan dengan taraf kemampuan dan perkembangan peserta didik. 3. Metode pembelajaran drill dimiliki daya tarik dan merangsang peserta didik untuk belajar dan berlatih secara sungguh-sungguh. 4. Dalam latihan tersebut, pertama diutamakan ketepatan, kemudian kecepatan. 5. Pada waktu latihan harus diutamakan yang esensial. 6. Latihan dapat memenuhi perbedaan, kemampuan, dan kecakapan individu peserta didik. 7. Dapat menyelingi latihan sehingga tidak membosankan. 8. Diperlukan kesabaran dan ketelatenan dari pihak guru. D. Langkah-langkah metode pembelajaran drill. 1. Tahap persiapan. Pada tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan, antara lain merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa, menentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan berurutan, menentukan rangkaian gerakan atau langkah yang harus dikerjakan untuk menghindari kesalahan, melakukan kegiatan pra-drill sebelum menerapkan metode ini secara penuh. 2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan, antara lain langkah pembukaan, beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh guru, diantaranya mengemukakan tujuan yang harus dicapai, bentuk-bentuk latihan yang akan dilakukan. Langkah pelaksanaan. 1. Memulai latihan dengan hal-hal yang sederhana dulu. 2. Menciptakan suasana yang menyenangkan atau menyejukkan. 3. Meyakinkan bahwa semua siswa tertarik untuk ikut. 4. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk terus berlatih. 5. Langkah mengakhiri. Apabila latihan sudah selesai, maka guru harus terus memberikan motivasi untuk siswa terus melakukan latihan secara berkesinambungan sehingga latihan yang diberikan dapat semakin melekat, terampil, dan terbiasa. 3. Penutup. Melaksanakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa, memberikan latihan penenangan. E. Kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran drill. Kelebihannya, yang pertama, untuk memperoleh kecakapan motorik seperti menulis, melafalkan huruf, kata-kata atau kalimat, membuat alat-alat, menggunakan alat-alat atau mesin permainan dan atletik, dan terampil menggunakan peralatan olahraga.
2. Untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, menjumlahkan, pengurangan, pembagian, tanda-tanda, simbol, dan sebagainya. 3. Untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat seperti hubungan huruf-huruf dalam ejaan, penggunaan simbol, membaca peta, dan sebagainya. 4. Pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan serta kecepatan pelaksanaan. 5. Pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan yang memerlukan konsentrasi dalam pelaksanaannya. Kelemahannya yang pertama, tekanan yang lebih berat yang diberikan membuat peserta didik merasa bosan atau jengkel akan menimbulkan keadaan psikis berupa mogok belajar atau latihan. 2. Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. 3. Kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton, mudah membosankan. 4. Membentuk kebiasaan yang kaku karena bersifat otomatis. 5. Latihan yang terlampau berat dapat menimbulkan perasaan benci dalam diri siswa, baik terhadap pelajaran maupun terhadap guru. Metode pembelajaran drill cocok untuk diterapkan pada anak kelas tinggi yaitu kelas 4 dengan mata pelajaran matematika subtema operasi perkalian. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.